Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Salam syahdu buat pecinta tosan aji di bumi Nuswantoro ini. Pada kesempatan kali ini, kita membahas terkait tentang warangka lamen dan bagaimana fenomenanya warangka lamen dalam jual beli juga kepeminatan para pecinta tosan aji. Perlu bosku ketahui, bahwasanya warangka lamen secara fakta lebih diminati daripada warangka baru, bahkan harganya bisa lebih fantastis karena mahal. Mungkin dalam benak bosku berpikir dan bertanya, mengapa warangka bekas bisa lebih mahal daripada warangka baru? Ada beberapa alasan untuk itu, mengapa para pecinta tosan aji memilih warangka keris yang lamen atau lama bekas dari keris terdahulu. Yang pertama, warangka lamen rata-rata memiliki kualitas garap yang pakem serta bahan kayu yang lebih berkualitas. Yang kedua, warangka lamen bisa memperindah, mempercantik, membuat kesan tersendiri sebuah keris pusaka. Ajining Pusoko Soko Warongko. Yang ketiga, mendongkrak harga mahar keris, sebab bisa membuat keris pusaka lebih elegan. Yang keempat, membuat kesan wingit dan wibawa tersendiri sebuah keris pusaka. Yang kelima, warangka lamen bisa menjadi media kamuflase, keris baru atau kamardikan seakan terlihat sepuh. Demikian alasan orang memilih warangka keris bekas atau lamen. Warangka lamen biasanya warangka yang masih utuh atau bisa direstorasi agar terlihat bagus kembali, sedang kerisnya, biasanya sudah rusak atau hilang karena dilarung atau entah mengapa. Intinya warangkanya sudah menjanda sebab ditinggal atau sudah tanpa keris pusakanya lagi, sehingga butuh keris yang cocok untuknya. Inilah syahdunya warangka lamen. Warangka memang sebagai aksesoris utama di mana kita melihat kesan pertama sebuah pusaka. Dihargai pusakanya juga karena warangkanya. Pepatah Ajining Rogo Soko Busono, sama dengan Ajining Pusoko Soko Warongko. Jadi gemerlap di luar juga hal penting, sebab rata-rata keris pusaka bagus biasanya warangkanya juga bagus, sebab ini cara pandang umum, walau hal itu juga belum tentu. Tetapi setidaknya bisa menjadi patokan karena kebiasaan keris pusaka ningrat atau orang terdahulu biasanya keris bagus juga disandangi warangka juga aksesoris yang bagus baik itu pendok, selut, mendak, dan sebagainya. Tak heran di zaman sekarang ini, terkadang sandangan pusaka baik itu warangka komplit, bisa lebih mahal daripada harga mahar kerisnya. Mengapa para pecinta tosan aji memilih warangka keris yang lamen atau lama bekas dari keris terdahulu? Yang pertama, warangka lamen rata-rata memiliki kualitas garap yang pakem serta bahan kayu yang lebih berkualitas. Yang kedua, warangka lamen bisa memperindah, mempercantik, membuat kesan tersendiri sebuah keris pusaka. Ajining Pusoko Soko Warongko. Yang ketiga, mendongkrak harga mahar keris, sebab bisa membuat keris pusaka lebih elegan. Yang keempat, membuat kesan wingit dan wibawa tersendiri sebuah keris pusaka. Yang kelima, warangka lamen bisa menjadi media kamuflase, keris baru atau kamardikan seakan terlihat sepuh. Demikian alasan orang memilih warangka keris bekas atau lamen. Warangka lamen biasanya warangka yang masih utuh atau bisa direstorasi agar terlihat bagus kembali, sedang kerisnya, biasanya sudah rusak atau hilang karena dilarung atau entah mengapa. Intinya warangkanya sudah menjanda sebab ditinggal atau sudah tanpa keris pusakanya lagi, sehingga butuh keris yang cocok untuknya. Inilah syahdunya warangka lamen. Warangka memang sebagai aksesoris utama di mana kita melihat kesan pertama sebuah pusaka. Dihargai pusakanya juga karena warangkanya. Pepatah Ajining Rogo Soko Busono, sama dengan Ajining Pusoko Soko Warongko. Oh ya bosku, bagi yang menyukai tayangan ini, jangan lupa klik gambar jempolnya atau like, yang belum subscribe diklik subscribe-nya, bagi yang mengikuti bisa diklik, nyalakan gambar loncengnya, agar bisa mengetahui dan mengikuti tayangan terupdate dari Omah Keris Salatiga. Kita lanjut membahas tentang warangka keris agar kita sinau bareng. Tentu bosku semua mengetahui, bahwa warangka atau sarung keris, yaitu komponen keris yang mempunyai fungsi tertentu, khususnya dalam kehidupan sosial masyarakat Jawa, paling tidak karena bagian inilah yang terlihat secara langsung, sebab tampak dari luar. Warangka yang mula-mula dibuat dari kayu yang umum mudah didapati, seperti kayu jati, kayu cendana, kayu timoho, kayu kemuning, dan sebagainya. Sejalan dengan perkembangan zaman terjadi penambahan fungsi warangka sebagai pencerminan status sosial bagi penggunanya. Bagian atasnya pelok ladrang atau gayaman sering diganti dengan gading gajah, tanduk kerbau, dan sebagainya. Secara garis besar terdapat dua bentuk warangka, yaitu jenis warangka ladrang yang terdiri dari bagian-bagian, angkuk, loto, janggut, gandek, godong yang berbentuk seperti daun, gandar, ri serta cangkring.
Dan jenis lainnya adalah jenis warangka Gayaman atau Gandon yang bagian-bagiannya hampir sama dengan warangka Ladrang, tetapi tidak terdapat angkuk, godong, dan gandek. Yang perlu diketahui bahwa warangka setiap daerah punya ciri khas sendiri. Contoh, baik itu warangka khas Surakarta atau Solo maupun Yogyakarta, ada jenis Ladrang dan jenis Gayaman, walau itu punya ciri khas masing-masing, pada setiap daerah atau kerajaan. Aturan pemakaian bentuk warangka juga sudah ditentukan, walaupun itu tidak mutlak. Warangka Ladrang dipakai untuk acara resmi, misalnya, untuk menghadap raja, atau kegiatan keraton dengan maksud sebagai nilai penghormatan. Mengenai tata cara penggunaannya, warangka Ladrang adalah dengan menyelipkan gandar keris di lipatan sabuk atau stagen pada pinggang bagian belakang. Sedangkan warangka Gayaman dipakai untuk keperluan harian, dan keris ditempatkan pada bagian depan, biasanya dekat pinggang ataupun di belakang yaitu pinggang belakang. Warangka Gayaman biasanya digunakan dalam keadaan siaga, sebab keris dengan warangka Gayaman digunakan untuk perang. Dengan pertimbangannya adalah dari sisi praktis dan ringkas, karena warangka Gayaman lebih memungkinkan cepat dan mudah bergerak, karena bentuknya lebih sederhana. Sedang Ladrang cenderung keris ageman yang tidak digunakan untuk perang. Demikian sekilas pembahasan tentang warangka. Bersama Omah Keris Salatiga, kita sinau bareng uri-uri budaya Tosan Aji yang dikupas dari berbagai sudut pandang, agar kita lebih mengenal Tosan Aji serta lebih mencintai pusaka Tosan Aji yang menjadi warisan budaya dunia, yang tentunya itu, layak kita banggakan keberadaannya. Salam syahdu budaya Tosan Aji dari Omah Keris Salatiga. Rahayu.